Saya berdiri saja ya. Laki-laki wajib berdiri. Yang pertama-tama terima kasih kepada Ibu dari DPRD Provinsi, Ketua DPP, Bapak Penasehat DPRD dan Ketua DPD. Jadi saya merasa terhormat sekali disetarakan sama beliau-beliau ini ya. Padahal sepertinya kalau saya pikir saya masih muda ya, mudah-mudahan maksudnya. Yang terlalu banyak ujian untuk NTB, saya tambahkan satu ujian lagi, yang lainnya sudah dipuji tidak saya sebutkan supaya tidak redundant. Jadi NTB ini ternyata emansipasi laki-laki. Dari 3 narasumber saya laki-laki. Jadi saya merasa ganteng sih. Nah, perhatikan ke depan. Kenapa saya tampilkan gambar ini? Nah, itulah perjalanan perawat gigi. Ada halangan yang besar, tetapi kita bisa lolos. Lihat saja. Itu perawat gigi yang halangannya besar, tapi perawat gigi selalu saja bisa lolos. Dibantu dari pemerintah daerah, dari pusat dan lain sebagainya. Itulah perawat gigi. Dan harapan saya, what must we do for the best for our profession? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi profesi yang terbaik ya? Saya sudah terkenal kayak ini dan tidak usah berkenalan lagi ya. Karena maaf ya, mereka ini banyak yang murid saya dulu. Ya sepertinya saya reuni mengajar lagi. Baik, perkenalan juga? Boleh lah. Nah itu saya di pojok ya. Gitu. Saya Nyoman Gijil, kemudian lahir 23 Oktober 1968. Jadi seumuran dengan ibu ini, saya lebih tua dikit. Saya bangga sekali. Ternyata saya bisa jadi ketua DPRD, ibu ini belum tentu bisa jadi perawat gigi. Jadi seumuran. Jadi saya masih ada kesempatan menjadi ketua DPRD, tapi kayaknya tidak lah ya. Yang pertama pendidikan SPRG tahun 1987. Banyak adik kelas saya, banyak teman saya, banyak kakak kelas saya di sini dan banyak. Kemudian dulu karena sulit melanjutkan sekolah SPRG, itu sekolah tidak dikenal, apa sekolah pedagang yang gedang gitu. Saya masuk ke beberapa universitas dipertanyakan, adik ini sekolah apa ini SPRG. Akhirnya saya masuk SMA lagi. Lulus tahun 9, baru melanjutkan ke sastra Inggris. Kemudian kali ini masuk di D3 MIPA IKIP Bandung. Tidak berlaku juga D3 MIPA sebagai guru ya. Luar biasa perjalanan sekolah saya. Tapi sampai sekarang tidak pintar-pintar gitu. Kemudian akhirnya masuk AKG Yogyakarta. Dan setelah itu menjadilah AKG SPG, dosen minimal sarjana. Saya masuk lagi D4 AKG di UGM. Banyak. Jadi maksud saya bukan pamer-pamer ya, begitulah perawat gigi itu berjuang sehingga tembus semua yang besar-besar tadi. Oke. Karena keinginan menjadi S1, saya memang melanjutkan dari dulu, masuklah S1 IKIP, jurusan biologi. Lulus tahun 2003 dan melanjutkan terakhir S2 namanya saya sampai lupa ya. Nah, terima kasih itu perkenalan dari saya. Saya kira sudah cukup ya. Dan sehari-harinya saya bekerja sebagai dosen di Poltekkes Denpasar. Ini perawat gigi. Jadi perawat gigi itu berkembang sejak dulu hingga sekarang. Kita harus berubah. We must change. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Berubahnya menjadi yang baik. Jangan dulu baik sekarang jelek ya. Jadi perawat gigi yang pertama OP-nya dikenal dengan IPTGI, Ikatan Perawat dan Tekniker Gigi Indonesia ya Bu. Kemudian berkembang menjadi IPGI, Ikatan Perawat Gigi Indonesia. Kemudian kalau Pak Darwis ini sudah mengikuti sebelum ada organisasi, sudah ikut beliau. Saya kenal kumisnya dari dulu ya. Kalau sudah ada kumis duluan, nah ini Pak Darwis sudah. Kemudian yang terakhir kita kenal dengan PPGI. Lanjut, jangan ini terus. Baik, organisasi kita namanya PPGI. Ada yang tidak tahu singkatannya? Kalau tidak tahu di luar aja dulu ya. Jadi
PPGI memiliki tujuan yang pertama, mantapnya persatuan dan kesatuan antar perawat. Sudah mantap sekali. Di NTB ada seminar, Bali datang, Jawa Timur datang, banyak yang datang. Di Bali ada seminar, NTB datang, bahkan Jawa Timur, Makassar datang. Dan Makassar memang luar biasa, biasanya banyak. Tetapi sekarang mungkin karena ada seminar di sana Pak ya, ada seminar di sana. Kemudian meningkatnya mutu pelayanan perawat gigi kepada masyarakat, ini yang diharapkan oleh Ibu dari DPRD. Ibu ini sudah menyampaikan pandangan DPRD terhadap perawat gigi. Ingat, camkan kata pandangan itu. Ketika ada seseorang yang memandang kita harus berubah menjadi lebih baik. Saya masih ingat, waktu masih muda dulu banyak yang memandang saya. Apakah jelek, apa bagaimana ya? Karena dia memandang saya, otomatis saya perbaiki diri. Yang pertama, perbaiki penampilan. Yang kedua, perilaku. Jadi kita berarti sudah ada yang memandang. Ibu ini sudah jelas memandang kita dari tadi ya. Merasa dipandang? Perbaiki diri ya. Kemudian berkembangnya karir dan prestasi kerja perawat gigi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Yang ini yang perlu kita garis bawahi, kesejahteraan. Jadi siapa tahu nanti kalau sudah ini kita bagus, kinerja kita bagus, otomatis tunjangan kinerjanya semakin naik ya, utangnya pun tambah. Jadi kan begitu, kalau pegawai negeri kan begitu. Jadi sepatu pun kadang-kadang nyicil 10 kali. Yang selanjutnya, meningkatnya hubungan kerjasama dengan organisasi lain, tidak saling dongkel. Jadi kita harus menjalin hubungan kerjasama dengan OB-OB yang lain, baik dengan PPGI, ID dan lain sebagainya. Harus dijalin. Nah yang terakhir ini yang perlu saya sampaikan, merah warna, pas. Saya sudah hafalkan tadi malam. Begitu pekerjaan desain besoknya mengajar, malamnya hafalkan. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam menggunakan hak politik dan hukum. Nah ini akan saya sampaikan. Mohon izin Bu, karena Ibu sudah menunjuk saya dulu melantik saya jadi majelis etik. Jadi saya menyampaikan informasi. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, Ibunya yang jawab ya. Oke. Nah, perawat gigi Indonesia berdasarkan Permenkes 58 tahun 2012 memiliki pekerjaan yang pertama pada kewenangan pada fasilitas pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, di rumah sakit, maupun di fasilitas pelayanan kesehatan gigi yang lain. Siapa tahu ada klinik-klinik gigi dan lain sebagainya. Yang kedua, kewenangan pekerjaan mandiri. Jadi perawat gigi sudah bisa praktek mandiri. Saya sampaikan contoh di Bali sudah banyak yang pasang pelang ya, praktek perawat gigi dan lain sebagainya, sudah banyak. Dan itu memang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kota, didukung, sama, sudah dipandang juga ya. Yang ketiga, kualifikasi pendidikan perawat gigi. Ini juga penting. Jangan kita bangga dengan lulusan SPRG. Kenapa saya tunjukkan sekolah saya? Biar ada motivasi dari teman-teman. Dia sekolahnya 9 kali. Kalau ada TK 10 satunya ijazah ya. Kalau ada TK, untuk tidak ada TK ya. Sebenarnya saya sedang sekolah lagi saat ini, tapi sudahlah belum saya sampaikan. Jadi teman-teman yang masih SPRG termotivasilah untuk sekolah, karena tahun 2020 kalau memang masih SPRG otomatis ininya akan hilang, jabatan perawat giginya menjadi asisten tenaga kesehatan. Mari kita bersekolah. Ayo sekolah, kan ada dulu gitu ya. Ayo sekolah. Bagi yang tidak di Lombok, boleh di Bali satu minggu. Saya dosennya. Ya, saya dosennya. Saya akan ajarkan dengan baik, dengan nilai baik, kalau bisa menjawab dengan baik. Jangan kira Bapak ini polos sekali kayaknya, enggak ya. Kalau salah ya D tetap ya. Kita lanjut. Legalitas perawat gigi. Perawat gigi yang legal itu yang bagaimana? Yang pertama yang diluluskan oleh sekolah keperawatan gigi, baik
yang sekarang masih SPRG atau AKG atau jurusan keperawatan ini atau akademik kesehatan. Kemudian dilakukan uji kompetensi oleh OP, ini belum berjalan. Yang kedua, setelah sertifikasi oleh kedua itu mengajukan STR, surat tanda registrasi, yang ditandatangani oleh MTKI. Coba ketuk lagi sekali, TER. Nah, kemudian kalau bekerja di pelayanan kesehatan harus ada lisensi dari dinas kabupaten atau kota. Jadi mereka perawat gigi yang praktek mandiri maupun di pelayanan kesehatan kan sudah punya SIK, sudah punya semua surat izin kerja, punya semua? Kok punya? Kok gini ya? Ya tegas kalau punya itu gini ya. Setengah hati jawabnya ya. Harus punya, ya harus punya. Kenapa? Kenapa harus punya? Proses mempunyai itu yang penting. Yang pertama saat kita melaporkan diri, ada perawat gigi ya, jadi diketahui. Ya harus punya, ya. Nah karena punya, jadi pertama akan memberikan perlindungan kepada pasien, yang kedua dan seterusnya. Oke, lanjutkan. Hak perawat gigi. Kita itu punya hak dan kewajiban. Saya jelaskan dulu yang lebih penting, haknya. Bukan lebih penting, lebih menarik bagi kita. Ya. Yang pertama, memperoleh perlindungan hukum. Nah, kita dari Majelis Etik ini berupaya dan difasilitasi oleh DPP untuk pertemuan-pertemuan bagaimana Majelis Etik ini nantinya bisa melindungi perawat gigi kalau bekerja sesuai dengan standar profesi. Ya, kalau tidak, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, yang kedua, memberi informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau untuk keluarga pasien. Sudahkah saudara memberikan informasi lengkap kepada pasien? Apa pasien masuk kita langsung obati pulang, minta uang pulang? Ini penting ya. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai kompetensi. Sesuai kompetensi. Saya kira sudah paham. Oke. Menerima imbalan jasa profesi. Ini sangat penting ya. Sangat penting ya. Jadi tetap bisnis oriented sedikit. Tapi jangan berlebihan. Yang ketiga, memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugas. Nah, suatu saat kita setiap kerja itu pasti ada risiko. Inilah Majelis Etik kita akan berupaya memberikan perlindungan. Ini kewajiban perawat gigi, menghormati hak pasien. Berbeda dengan dulu. Dulu kalau pasien datang seakan-akan tenaga kesehatan adalah raja, apapun disuruh oleh tenaga kesehatan mau ya. Jadi sekarang tidak, semua pasien sudah mulai cerdas. Oh, hak saya seperti ini, sudah memahami. Karena itu kita juga harus tahu apa sebenarnya hak pasien. Yang kedua, menyimpan rahasia sesuai ketentuan. Ingat, apapun yang perlu dirahasiakan, dirahasiakan. Jangan baru keluar dari temannya, yang tadi butuh HIV, jangan dekat-dekat. Jangan ya. Wah, itu karang giginya sudah luar biasa. Omongin ke orang lain, ya jangan ya. Itu rahasia. Jadi menjatuhkan mental awam. Memberikan informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan. Ini dijelaskan secara detail. Ibu atau bapak, di dalam mulut ibu ada begini. Jadi kami harus lakukan ini, setuju apa tidak ya. Jangan masuk langsung temel. Oh, besoknya buka ya. Jadi begitu. Oke. Meminta persetujuan. Saya sudah bilang tadi apakah bapak ibu setuju? Sudah. Meminta persetujuan. Melakukan rujukan kasus di luar kompetensi. Jadi ingat itu, kalau memang kita tidak mampu, jangan sok-sok mampu. Rujuk, karena ada orang lain yang lebih bisa dari kita. Ada orang yang tepat untuk melayani kasus-kasus tersebut. Tidak harus kita. Wah, baru lihat pakai mobil mewah, apapun penyakitnya akan saya hadapi. Jangan. Jangan. Karena bayangan kita terlalu bisnis oriented. Jangan. Ya, kita tetap sesuai kompetensi. Mematuhi standar profesi perawat gigi. Kemudian ada SPO, standar prosedur operasional. Sudah di kliniknya semua ada SPO? Benar ini? Dan nanti saya cek loh. Dia dapat jalan-jalan. Ya, bagus, bagus. Nah, pilar pengaturan tenaga kesehatan sebenarnya ada 3. Yang pertama hukum, kedua etik, dan disiplin.
Jadi untuk tenaga kesehatan yang profesional tentunya 3. Kode etik profesi. Perawat gigi itu punya 3 kewajiban besar. Yang pertama kepada masyarakat, yang kedua kepada teman sejawat, dan terhadap diri sendiri. Lanjut. Kewajiban terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin terhadap masyarakat. Ya, kita berupaya terus mengembangkan pengetahuan, ilmu dan teknologi supaya masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang akan kita berikan. Yang ketiga, dalam hal ketidakmampuan di luar kewenangan, kita harus mencari orang yang tepat. Sudah tadi ya. Yang ketiga, merahasiakan. Sudah. Oke. Memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuan. Dalam batas-batas kemampuan. Ingat ya. Jadi tetap sesuai dengan kompetensi kita. Kemudian kewajiban terhadap teman sejawat. Setiap perawat di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana dia sendiri memperlakukan dirinya. Jadi teman sejawat kita banyak sekali ya. Teman perawat gigi itu banyak. Jadi kita harus tetap menjalin hubungan yang baik. Nanti akan saya jelaskan apa yang harus dilakukan. Kemudian kewajiban terhadap diri sendiri. Mempertahankan dan meningkatkan martabat. Bagaimana caranya meningkatkan martabat? Sudahkah saudara berupaya untuk meningkatkan martabat saudara sebagai perawat gigi? Sudah? Sudah, apa yang saudara lakukan? Yang pertama, bekerja secara profesional. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan pendidikan-pendidikan. Ya. Jadi kalau masih saja seperti dulu tidak ada perubahan seperti yang monyet menjadi manusia tadi, kita akan tidak bermasalah. Ya. Selalulah berusaha belajar, karena baik dari pengalaman maupun dari pendidikan. Yang kedua, mengikuti secara aktif perkembangan pengetahuan dan teknologi. Jadi alat-alat kedokteran gigi yang kita miliki sudah berkembang pesat. Kalau dulu waktu masih SPLJ kita pakai bulu genyot, lecek. Sekarang tidak ada lagi. Itu hanya tinggal kenangan. Ya. Sekarang semakin canggih. Kalau kita tidak mengikuti itu, nanti ada pasien, maaf bu, drakburnya tidak ada. Tidak mungkin kita menjawab seperti itu ya. Tidak mungkin. Yang ketiga, memelihara kesehatannya supaya kita dapat bekerja dengan baik. Ini yang sangat penting. Jangan sampai perawat gigi karang giginya banyak. Menjelaskan kepada pasien karang gigi ini dapat menyebabkan radang gusi dan tetapi karang gigi kita tidak. Jadi pasien tidak percaya. Ya, penampilan maksimal fitnah. Jadi kita harus tetap sehat. Baik sehat mental maupun fisik. Ya. Contoh pelanggaran etik. Yang pertama, kurang mendengarkan pasien. Maksudnya bukan perawat gigi itu kedok ya. Kurang mendengarkan keluhan pasien. Bukan karena tuli dan lain sebagainya. Jadi pasien bercerita, dia tidak dengarkan. Yang penting ibu ini sudah bayar. Pikirannya begitu saja ya. Jangan. Kita harus selalu mendengarkan. Jadi saya yakin anak-anak yang lulusan D3 sekarang sudah agak berubah karena sudah diajarkan komunikasi terapeutik. Bagaimana cara berbicara, berkomunikasi dengan pasien dengan baik. Saya dosennya. Kalau tidak ngaku, saya yang menghukum saudara. Ya. Yang kedua, menakut-nakuti pasien. Ada yang perilaku tenaga kesehatan suka menakut-nakuti pasien. Kalau ibu tidak berobat ke saya, nanti akan begini, bengkak, kemudian pipinya tembus dan lain sebagainya, keluar api. Wah, ngeri pasiennya ya. Akhirnya berapa harus bayar bu? Jangan, ya tidak boleh. Itu melanggar. Kemudian bertengkar dengan pasien, apalagi ini ya. Gimana bu? Asal ambilkan sabit ya? Jangan sampai bertengkar dengan pasien. Kita sebagai tenaga kesehatan adalah orang yang bermartabat dan terhormat ya. Makanya saya yakin dari saudara-saudara ini di rumah sakit panggil dokter ya. Tanya, Pak dokter atau Pak Mantri ya. Bukan untuk tidak Pak Menteri ya. Mantri. Oh. Ya saya yakin ya kalau Pak Darwis pasti di rumah sakit panggil dokter. Yakin saya. Dari penampilan dan dari segalanya kayaknya ini dokter ya. Kalau saya enggak ya. Oh ini Pak Guru ini. Jadi saya tidak dikenal perawat gigi, tapi saya tetap perawat gigi ya. Walaupun sekolahnya banyak, perawat gigi Ismailah. Jadi perawat gigi
itu sudah menghidupi saya sejak 88 sampai sekarang. Tahun 88 diangkat, sampai sekarang pun hidup dari perawat gigi. Istri saya juga perawat gigi, karena itu saya bercita perawat gigi yang sejati. Kemudian, ya mantan-mantan pacar saya juga perawat gigi banyak. Kemudian harus tetap melakukan informed consent. Jadi ada perjanjian dengan pasien. Apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan apa akibatnya, apa risikonya. Selanjutnya, rekam medis tidak dibuat. Berbeda dengan zaman dulu. Pasien masuk asal catat di buku register cukup. Sekarang tidak. Rekam medis adalah bagian dari perawatan. Bagian dari asuhan keperawatan. Wajib dibuat. Jadi untuk melihat perjalanan penyakit dan perawatan yang telah diberikan. Memuji diri sendiri. Ada saudara memuji diri sendiri? Pasti ada ya. Wah, kemarin dia sudah bengkaknya luar biasa, saya colek aja besoknya tidak bengkak. Ada. Udah, jangan lakukan itu ya. Ada. Wah, kemarin dia sudah hampir mati di sini. Saya langsung obati besoknya mati. Jadi jangan seperti itu. Kalau lanjut ya. Perawat marah-marah. Nah, kalau bidang zaman dulu katanya sih, waktu saya dilahirkan, saya didukun lahirnya. Jadi zaman dulu begini dia. Sekarang ibu jerit-jerit, waktu bikin apa jerit-jerit? Mana waktu bikin jerit-jerit ibu minta nanti. Jadi jangan sampai marah-marah. Jaga etika dan lain sebagainya. Perawat tidak di tempat. Ada? Sering kayak gini ya, pasien datang perawatnya di belakang di kantin ngopi, rokok ya. Jangan ya. Taatilah jam kerja. Kasihan ibunya sudah memfasilitasi kita harus disiplin ya. Juga yang praktek-praktek mandiri, buka dari jam 5 sampai jam 7. Tentu orangnya sudah hampir tidak datang perawatnya. Kalau tidak datang, lakukan sesuatu, isi tulisan atau cari pengganti yang setara dengan kita, yang punya juga SDR dan lain sebagainya. Lanjut. Belum deh. Ingin segera selesai ya? Saya sih senang-senang aja. Menggunjingkan kekurangan sejawat di depan pasien. Menggunjingkan kekurangan. Wah, kalau kami berobat di sana, kemarin yang berobat di sana, darahnya tidak habis-habis. Maaf ya, saya cerita ini, cerita jujur saja. Saya pengalaman, ada anak kecil datang, sudah berdarah dari tadi malamnya, muntahnya darah. Apa yang harus saya tahu perawat gigi yang mencabut anak kecil. Kita kan karena tidak teliti, akhirnya apa yang saya lakukan? Yang penting saya menolong dia. Jadi saya ambil mobil, ayo kita ke UGD. Jadi karena itu bukan kompetensi saya. Ternyata setelah disanglah, saya telepon dulu si dokter-dokter spesialis yang disanglah. Setelah di RSUP Sanglah, anak itu hemofili. Memang mengalami kelainan darah yang tidak bisa membeku. Kakeknya sudah marah-marah. Saya yang tidak mencabut, saya yang dimarahi. Bagaimana maksud kakek ini? Jadi saya jelaskan. Jadi untung saja cucu kakek ini dicabut giginya, sudah tahu hemofili. Kalau tidak teman saya cabut itu, berarti dia tahu anaknya hemofili, nanti luka dibiarin. Baru dia menyadari, oh ternyata semua ada hikmahnya. Ya, sampai sekarang aman. Tapi setiap 1 minggu anak itu harus opname di rumah sakit mengisi pembekuan darah 1 kali masuk 9 juta. Betapa mahalnya gitu ya. Jadi maksud saya berhati-hatilah dalam bekerja ya. Oke, lanjut. Memakai gelar yang bukan haknya. Saya sengaja tidak pakai gelar, tidak tahu apa hak saya apa enggak ini ya. Jadi kalau dulu waktu masih SPRG sengaja kita gaya-gaya isi PRG Inyoman Gejir, dipanjangin dikit P-nya biar ke bawah DRG ya. Ternyata setelah sekolah sekian banyak baru menyadari itu salah. Kenapa kita bangga dengan profesi orang lain? Saya harus bangga dengan kecil dan besar. Ini pelecehan seksual.
Saya pernah baca ini. Bukan khayalan saya tulis. Pernah baca di koran seorang melakukan pelecehan seksual di atas dental unit. Pernah. Jangan jadikan pengalaman yang kedua. Kalau mau jangan di atas dental unit. Dan yang terakhir, abuse of power, menyalahgunakan kewenangan. Gratifikasi, mungkin sudah semua tahu ya. Jadi umpamanya saya kasih contoh, ada yang bekerja di rumah sakit atau di mana karena antre pasiennya banyak, malamnya dia datang ke rumah prodi, Pak besok kasih harga dulu ya, bawa buah dan lain sebagainya, hanya untuk dapat antrian lebih depan ya, dapat nomor 1 nanti panggilnya terakhir juga. Jadi itu gratifikasi, tidak boleh dilakukan. Baik, lewat saja, ini terlalu kecil susah bapak-bapak ini baca. Pelanggaran hukum. Yang disebut melanggar hukum, yang pertama malpraktek, sudah tahu ya. Melakukan pembiaran kepada pasien. Pernah saudara membiarkan pasien dalam waktu sekian lama? Saya mengamati, saya sering ke UGD, seperti yang saya bilang tadi, jadi tugas saya mungkin sebagai ambulan di rumah. Kalau ada orang sakit langsung saya bawa ke UGD lebih